Kau, subscribe channel Bang Toing kagak lo? Kalau kagak, gue jadi numpan biaya lo. Ampun Ing, ampun. Iya Ing, gue subscribe. Lari. Kekabur. Busi dah, bu ditinggal. Lai. Open bang, open. Buset dah, bukan main dia itu Sunda Lobong. Bisa berupa cewek cantik dan seksi begitu ya. Belajar dari mana itu dia? Pantesan gue pernah dengar ada orang kawin sama kuntilanak sampai berdebar jantung gue dibuatnya. Busi dah Lai. Tega badal lu, ninggalin gua. Hampir aja gua diperkosa sama sundal bolong. Agak setia kawan badal lu. Bukan begitu Den, gue tadi cuma acting doang takut. Padahal mah gue kagak takut sama sekali sama gituan. Alay, itu buktinya lu kencing di celana. Ini mah keringetan burung gue abis olahraga. Celana lu juga biasa itu berak celana lu ya. Dikit doang Lai. Abis ya ketakutan gua, jadi keluar dah dikit tainya. Dan Gordon, muka doang serem, tapi masih berak celana aja lu, kayak bocah SD. Lai, kemudian kita laporan ke PRT Lai. Kalau kampung kita banyak setannya. Kemarin ada pocong main selot, terus ini kuntilanak open BO. Besok ada lagi kali setan minta kawin. Iya lu Den, setannya yang minta kawin. Yaudah yuk, kita laporan ke rumah PRT. RT kagak nyaut Den. Oh iya Lai, ini kan malam Jumat ya. Mungkin PRT lagi main kuda-kudaan kali sama bininya. Apa kita intip aja kali ya Den? Buset dah, ngapa jadi ngajakin ngintip lu Lai? Tapi boleh juga sih. Yaudah. Ada apa kalian sini malam-malam? Buset, dia keluar. Mau ngintip Pak RT. Maksudnya mau laporan Pak RT. Mengganggu kenikmatan saya aja kamu. Emang mau lapor apa? Jadi gini Pak RT, di kampung kita banyak setannya. Kemarin saya nemuin pocong main selot, terus tadi nemuin kuntilanak open BO. Kampung kita jadi horor Pak RT. Kampung kita kan dari dulu emang banyak setannya. Contohnya setan Toing, setan Kauk, setan Tolai, setan Goden. Itu mah bukan setan, tapi siluman. Jadi begini Pak RT, kedatangan kita ke sini mau ngajak Pak RT berburu setan. Kita cari tahu ngapa pada gentayangan tuh setan. Iya, Pak RT kan sebagai RT, jadi harus berperan. Jangan taunya bansos doang Pak RT. Oh begitu. Kalau gitu ya udah, ayo kita berburu setan. Tapi ngomong-ngomong, Pak RT punya lauk kagak di rumah? Soalnya saya sama Goden belum makan ini. Nah, itu yang gue pengen ngomongin Lai. Tahu aja lu kalau gue lagi lapar. Ada di dapur. Sorry ikan piranha sama goreng kalajengking mau. Buset, ya ada keracunan kita. Udah, makannya ntar aja Lai. Ayo udah kita berburu setan dulu. Di mana setannya? Tadi di situ Pak RT, lagi melayang. Mungkin udah kabur setannya. Nah, saya punya ide nih. Gimana kalau Pak RT depo dulu buat main selot, biar pocongnya keluar. Soalnya pocongnya suka main selot Pak RT. Kali aja kalau dia denger petir-petir dia keluar, gimana Pak RT ide saya? Wah, ide lu sangat spektakuler itu Lai. Tolong gitu loh, pria dengan sejuta akal. Pantas gua lu akal-akalin mulu. Yaudah kalau gitu saya depoin. Kalau pocongnya keluar nanti kalian tangkap ya. Beres itu mah. Petir. Ayo petir kasih petir Mana belum muncul juga tuh pocong. Malah udah habis lagi modalnya. Mungkin deponya kurang banyak Pak RT, jadi setannya malas keluar. Betul apa yang dikatakan Tolai Pak RT. Ya sudah, kalau gitu saya depoin lagi, lebih gede lagi. Ya habis lagi. Depo lagi Pak RT. Ya adalah, habis lagi. Depo lagi dong. Modal udah habis, pocongnya belum juga keluar. Depo sekali lagi Pak RT, biar keluar pocongnya. Depo rambutmu gondrong. Duit saya udah habis ini di ATM. Gimana ini? Modal saya sudah habis, setannya belum juga keluar. Rugi kalau begini saya. Bisa-bisa istri saya ngomel-ngomel. Jangan bersedih Pak RT, setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Betul apa yang dikatakan Tolai Pak RT. Perjuangan sih perjuangan, tapi uang saya habis ini. Emang kalian mau ganti? Kalau soal ganti-mengganti, Goden ahlinya Pak RT. Betul apa yang dikatakan Tolai Pak RT. Buset, ngapa jadi gue yang ganti? Kan itu ide lu, harusnya lu yang ganti Lai. Udah, lupain aja masalah uang. Jadi gini Pak RT, berhubung ini udah malam, gimana kalau kita pulang dulu? Nah besok kita lanjut lagi. Betul itu apa yang dikatakan Tolai Pak RT. Lanjut matamu. Besok gak usah lapor-laporan lagi sama saya. Pusing saya kalau jadi RT kalau begini caranya. Udah bubar. Berhubung kampung kita jadi banyak setan, jadi alasan gue ngumpulin lu pada di sini
Karena ntar malam kita berburu setan slot sama kuntilanak open BO. Giliran berburu setan ngajak-ngajak lu Mang. Giliran tembus di Hongkong diem-diem aja lu. Penjudi emang begitu rata-rata. Udah intinya ntar malam kita berburu setan demi keamanan kampung kita. Gimana, pada setuju kagak lu? Gua sih setuju-setuju aja. Yang penting ada kopi sama rokoknya. Kalau kopi sama rokok mah kita serahkan aja ke ponakanku Doer. Nah, gue setuju itu Den. Buset dah, gue yang kena. Udah kalau ngopi sama rokok gampang, ntar gue yang ngutangin sama Pomarni. Tapi lu yang bayar kan, Wer? Lah, lu yang bayar pada, masa gua? Buset, sama aja itu mah, kita yang utang. Udah ntar gue yang beliin. Ini baru ponakan gua. Ponakan gue itu Lai. Terus bagaimana strateginya Mang? Biar pocongnya keluar. Tenang aja, gue udah punya rencana. Nah, ntar kau kita jadiin umpan, biar pocongnya keluar. Buset dah, ngapa gue jadi umpan? Ntar kalau gue dicekek mati gimana? Emang itu yang gue pengen, biar lu gak ada lagi. Buset, parah amat lu Mang. Kalau gue mati, ntar gue mediin lu tiap malam. Gue mah kagak takut sama medi kau. Assalamualaikum. Sedang apa ini? Kumpul-kumpul seperti ayam dan induknya. Nah kebetulan ada Pak Ustadz. Gimana kalau ntar malam kita ajak Pak Ustadz Mang? Nah bagus juga ide lu Ing. Maksudnya Toing apa ya? Saya tidak mengerti dan memahami. Jadi gini Pak Ustadz, di kampung kita banyak setannya. Jadi ntar malam kita mau berburu setan Pak Ustadz. Nah kebetulan Pak Ustadz kan bisa baca ayat kursi. Gimana kalau nanti malam Pak Ustadz ikut kita ya? Bukannya saya tidak mau, tapi kata dokter saya alergi setan. Jadi saya dilarang ketemu setan. Lah, di mana-mana mah alergi makanan. Lah, ini alergi setan. Sungguh di luar nurul. Udah jangan alasan mulu Pak Ustadz. Emang Pak Ustadz mau dibilang Ustadz bodong sama orang-orang kampung? Jangan-jangan Pak Ustadz takut dia sama setan. Masa Ustadz takut sama setan? Waduh, gimana nih? Kalau saya bilang saya takut setan, bisa hancur reputasi saya. Saya tidak takut sama sekali dengan setan. Sebagai Ustadz pembawa berkah, saya akan melawan setan-setan yang berkeliaran di kampung ini. Jadi Pak Ustadz mau ikut nih ntar malam? Udah pasti saya ikut. Saya akan tunjukkan ke kalian kalau saya Ustadz original, bukan Ustadz HDC. Ya udah, ntar malam kita kumpul. Tapi ngomong-ngomong, cacing-cacing di perut saya sedang kelaparan. Apakah kalian bisa mengasih makan cacing yang ada di dalam perut saya? Bilang aja mau makan Tad. Pakai segala cacing-cacing dibawa. Yaudah kita makan di rumah Doer. Tujuh gue Lai. Buset, gue lagi aja yang dibawa-bawa. Jadi begini lah Doer. Barang siapa yang mengasih makanan kepada orang lapar, sesungguhnya orang lapar itu akan kenyang dan bahagia. Dengan begitu, makanan anak Doer akan habis. Saya juga tahu itu mah. Yaudah, makan ke rumah saya untuk sedekah. Subhanallah, sungguh terharu. Alhamdulillah, tadi udah saya taburkan garam di semua kampung, jadi nggak bakal muncul lagi setannya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Lah, dulu Tad, baru sampai kita. Toing dan kawan-kawan aja belum datang Tad. Ntar kalau nongol gimana Tad? Kita kan kagak bisa baca ayat kursi. Saya jamin setannya nggak bakal muncul lagi. Udah, kayak ada suara-suara petir Zeus ya. Lah iya Den, udah nggak salah lagi nih mah. Setannya mau muncul. Siap-siap Den. Den, pocongnya nongol Den. Iya Lai. Tad, bacain Tad. Cedel Lai. Ustadz kemana? Buset dah, dia udah kabur aja. Terus gimana ini Lai? Tenang Den, gue baca mantra. Tak jongkok cabe rawit, main selot gak punya duit. Lihat ke atas matahari lempeng, lihat ke bawah tai kucing mateng. Kagak mempan Lai mantra lo. Hai lo, kenal lo, gue karungin lo. Untung lo sampein. Kalau enggak, gue udah cekek ini. Udah sekarang kita wawancara nih, pocong ngapa bisa gentayangan dia? Cong, ngapa lu gentayangan? Jadi begini ceritanya Bang. Saya mati gara-gara slot. Utang saya banyak di mana-mana. Utang online banyak, utang offline juga banyak. Anak istri ninggalin saya, rumah kejual, harta benda kejual semua. Jadi saya stres Bang, depresi. Jadinya saya bunuh diri. Terus ngapa lu trek-trek minta petir? Petir ke? Saya penasaran Bang, waktu ditembak kali 500 tapi kagak pecah. Jadi saya stres, saya depresi. Makanya saya selalu penasaran dengan kali 500. Buat kalian yang masih hidup, jangan coba-coba dah main slot. Sayangi keluarga kalian, harta dan benda yang kalian punya. Jangan sampai seperti saya. Saya tegaskan lagi ya, slot hanya menyusahkan dan mensengsarakan kalian. Maka dari itu, stop judi slot. Tuh, Ing, dengerin. Slot cuma bikin hidup susah. Iya Ing, dengerin tuh. Lu juga gue lagi suruh dengerin. Berarti kalau main togel kagak ya Cong?
Togel, slot sama aja. Pokoknya yang berhubungan dengan judi semua menyusahkan. Dulunya saya orang kaya bang, keluarga saya bahagia. Tapi setelah saya mengenal judi slot, semua hancur berantakan. Jadi kalian ambil pelajaran yang sudah saya rasakan ya. Tuh, dengerin Lai. Lu juga sama Den, tukang adu ayam. Terima kasih udah mau dengerin curhatan saya. Kalau begini saya bisa tenang karena udah menyampaikan isi hati saya. Sampaikan kepada siapapun yang masih bermain slot agar cepat berhenti sebelum terlambat. Baik Cong, ntar saya sampein. Ya udah, kalau begitu saya pergi dulu ya. Buset dah, ngeri juga ya judi slot. Sampai ada yang gentayangan gara-gara slot. Dikit lagi ada yang gentayangan nih gara-gara kagak tembus-tembus togel. Astaga, ternyata pocong aslinya serem juga ya. Sampai-sampai saya bergetar dan lari terkencing-kencing. Sungguh, di luar Nurul.